Sekali lagi, jumpa lagi dengan kami, Aliansi Pemuda Sumatera Utara dan Maluku Utara, kembali menggelar aksi yang kelima kalinya di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana bentuk daripada konsisten kita terkait tentang perjuangan yang kemudian hari ini kita lakukan, kawan-kawan. Oke, baik, rekan-rekan saksi semua merapat. Yang sungguh kami hormati pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan seluruh jajaran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumpa lagi bersama kami yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumatera Utara dan Maluku Utara untuk bagaimana kemudian kita ingin mempertanyakan semua eksistensi daripada atau menanyakan ketindaklanjuti daripada aparat penegakan hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tentang kasus Blok Medan itu sendiri, kawan-kawan. Sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan masa aksi, kawan-kawan perjuangan yang kemudian sudah punya semangat besar untuk bagaimana tetap menunjukkan eksistensinya sebagai seorang mahasiswa, sebagai garda terdepan dalam merespon segala bentuk persoalan maupun problem yang kemudian terjadi bangsa ini, kawan-kawan. Maka sabaran tentu kemudian hari ini gerakan yang kelima kalinya kami dari Aliansi Pemuda Sumatera Utara dan Maluku Utara ingin mempertanyakan sebuah peran penting KPK dalam menangani satu persoalan hukum yang kemudian terjadi di tahun kemarin, kawan-kawan, di mana kita bicara soal tentang munculnya isu Blok Medan yang kemudian sempat mencuat di saat KPK telah menangkap mantan Gubernur Maluku Utara, sebut saja Bapak Haji Abdul Ghani Kasuba, kawan-kawan. Pada saat itu perlu ingin kemudian kami uraikan dengan baik soal bagaimana ada isu yang kemudian disampaikan dalam fakta persidangan soal Blok Medan itu, kawan-kawan, bahwasannya ketika rentetan panjang daripada peristiwa yang kemudian itu terjadi, di mana KPK telah melakukan yang namanya OTT, kawan-kawan, atau operasi tangkap tangan di Provinsi Maluku Utara pada saat itu, kawan-kawan, di mana telah ditangkap mantan Gubernur Maluku Utara Bapak Haji Abdul Ghani Kasuba pada saat itu, kawan-kawan. Mengingat pada dasarnya setelah ditempuh proses persidangan yang panjang, kawan-kawan, ada kesaksian yang kemudian itu disampaikan oleh orang-orang presiden daripada mantan Gubernur Maluku Utara, salah satu kepala dinas yang kemudian sempat menyampaikan dalam fakta persidangan ada istilah Blok Medan yang kemudian di dalamnya menceret ada 3 nama yang kemudian itu menjadi penting untuk bagaimana KPK bisa mendalam persoalan yang lebih jauh, kawan-kawan, yaitu nama yang pertama kemudian itu disampaikan soal isu Blok Medan itu yaitu Bobi Nasution, kawan-kawan, yang kemudian diduga punya kaitan penting dengan yang namanya bicara soal izin usaha pertambangan yang ada di Maluku Utara, kawan-kawan, di mana dalam kasus ini, kawan-kawan, artinya kalau kita bicara soal geografis Indonesia bagian timur, terkhususnya wilayah Maluku Utara, kawan-kawan, kita dikenal dengan hasil kekayaan alam yang luar biasa, di mana banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian turun ke sana untuk melakukan aktivitas pertambangan di sana, kawan-kawan. Maka ada pun juga oknum-oknum maupun sekelompok atau segelintir orang yang kemudian untuk bagaimana menanamkan sebuah investasi maupun saham mereka di Provinsi Maluku Utara, maka bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat pada saat itu, kawan-kawan. Maka kalau dalam persoalan ini, kawan-kawan, kita bisa melihat kenapa mantan Gubernur Maluku Utara kemudian ditangkap oleh KPK, dan dalam persoalan ini kenapa cuman hanya sebatas di Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, kawan-kawan.
Padahal secara jelas kalau dalam kasus tindak pidana korupsi kawan-kawan, kejahatan luar biasa atau sering kita kenal extraordinary crime kawan-kawan, ini merupakan sebuah kejahatan yang memang melibatkan yang namanya sebuah kelompok atau korporasi kawan-kawan. Maka yang dinamakan dengan korporasi bisa melakukan kerjasama dengan instrumen daripada pemerintah daerah setempat. Maka secara jelas